Salam cerdas hukum, hari ini bersama Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Unsurya Jakarta. Hari ini bertemu kembali dengan Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sujono. Saya Laura Abbas Jackson bertemu lagi dengan teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang edisi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Edisi sosialisasi KUHP hari ini tentang apa, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Laura. Edisi saat ini subtopiknya adalah tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Jadi ada dua. Tujuan pemidanaan itu apa? Dan pedoman pemidanaan itu seperti apa? Apa yang baru dalam KUHP ini? Di antaranya adalah diaturnya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Di mana dalam KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak mengaturnya. Pengaturan hal ini sangat penting karena bertujuan untuk mengurangi disparitas dalam pemidanaan. Jadi paling tidak untuk mencegahlah tingginya disparitas. Jadi gapnya itu jangan terlalu jauh. Di dalam pasal 51 KUHP yang baru ini, itu diatur tentang tujuan pemidanaan yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana untuk perlindungan dan pengayoman masyarakat. Jadi ada tujuan preventif pencegahan. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang baik dan berguna, karena nantinya akan kembali ke masyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Jadi dalam setiap tindak pidana itu ada konflik yang harus dipulihkan. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Itu perlu. Jadi terpidana pun perlu dibebaskan di rasa bersalah. Di antaranya melalui pemidanaan. Jadi konsep pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Jadi tetap juga menjaga dan menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya pada pasal 53 KUHP, ini mengatur tentang pedoman pemidanaan. Kalau yang tadi tujuan, sekarang pedoman pemidanaan. Mengatur bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Jadi kalau ada benturan antara kepastian dan keadilan, maka hakim wajib berada di titik keadilan. Mengapa demikian? Karena dalam praktik penegakan hukum, terkadang antara kepastian dan keadilan yang merupakan tujuan hukum selain kemanfaatan kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan dalam praktik dapat diisi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan dalam kasus konkret. Jadi hakim harus menyelesaikan kasus konkret jika hakim menemukan ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan di dalam praktek menangani kasus. Pedoman demikian memberi ruang kepada hakim untuk meletakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan, sehingga hakim tidak tersandera dalam tekstual normatif ketentuan hukum. Jadi hakim tidak boleh dia tersandera dalam tekstual normatif, karena norma hukum itu sebenarnya memiliki roh atau memiliki jiwa dia. Jadi hakim dalam hal ini
Dia tidak boleh tersandar dalam teks itu. Dia harus bergerak untuk mewujudkan keadilan. Selain itu pada pasal 54 KUHP, dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal untuk mencegah disparitas dalam pemidanaan. Nah, ini yang harus dihindari, terlalu lebarnya disparitas atau gap dalam pemidanaan. Oleh sebab itu ada pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama adalah bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. 2, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Misal mencuri uang untuk kepentingan pengobatan atau berobat, tentu lebih berat jika seseorang tuh mencuri uang untuk membeli minuman keras dan atau untuk mabuk-mabukan. Nah, seperti ini, sama-sama mencurinya. 3, sikap batin pelaku tindak pidana. Itu juga menjadi pertimbangan. Yang keempat, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Yang kelima, cara melakukan tindak pidana. Itu juga menjadi pertimbangan. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Menyesal tidak? Meminta maaf tidak? Ini juga menjadi pertimbangan. Juga terkait dengan riwayat hidup. Bagaimana keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Yang kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Jadi masa depan pelaku tindak pidana juga menjadi pertimbangan. Yang kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Jadi imbang ya, kepentingan korban juga dilindungi, masa depan pelaku juga dipertimbangkan. Kesepuluh, pemaafan dari korban dan atau keluarga korban. Ada tidak keluarga korban atau korban itu memaafkan? Ini penting. Ya. Makanya ada restoratif justice. Yang ke-11, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Jadi ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku itu bisa saja menjadikan sebagai pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan pidana. Menarik sekali ya Pak. Berarti dengan diaturnya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, di mana dalam KUHP lama tidak mengaturnya. Mengapa begitu Pak? Jadi pengaturan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru ini tentunya memiliki tujuan sebagai politik hukum pidana material. Kalau kita bicara KUHP berarti hukum pidana material. Menurut saya, politik hukumnya adalah bahwa dalam pemidanaan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat melalui keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali keadaan setelah peristiwa pidana. Meskipun menurut saya konsep keadilan restoratif atau restoratif justice yang saat ini sudah diterapkan oleh penegak hukum atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di Indonesia ini termasuk tertinggal, terutama kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa, misalnya di Belanda. Jadi kita ini termasuk tertinggal. Tapi syukur sudah berlaku keadilan restoratif atau restoratif justice. Demikian, salam cerdas Fakultas Hukum Unsuria. Sampai bertemu kembali. Siap, terima kasih banyak Pak Sujono. Demikian edisi sosialisasi KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 subtopik tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Salam cerdas hukum dari Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Unsuria Jakarta. Sampai jumpa, terima kasih.